Berbicara tentang hidup di dalam pertobatan, itu mesti dipahami. Apa itu orang hidup dalam pertobatan? Saya akan memulai dari satu ayat di dalam Roma 12, ayat 1 dan 2. Dikatakan, Paulus berkata begini, berubahlah engkau. Nah, kata berubahlah itu menggunakan kata metamorfoste. Bukan sekedar berubah, nanti Anda ketemu saya rambut jadi gondrong. Bukan perubahan itu. Tapi perubahan natur, morfe, bentuk yang sesuai dengan naturnya. Seperti naturnya ulat yang tadinya itu merusak menjadi kupu-kupu yang kemudian membangun di mana-mana. Nah, perubahan metamorfoste ini terjadi karena apa? Dia berkata, berubahlah engkau oleh anakainos. Anakainos itu adalah pembaharuan. Pembaharuan itu berarti ada perubahan kualitas. Apa yang diubah secara kualitas sehingga membuat metamorfosa hidup kita itu adalah bagian di dalam. Yaitu yang disebut dengan nous. Maka psikolog yang bernama Viktor Frankl dia berkata bahwa bagian terdalam dalam diri manusia adalah nous. Nous seringkali diterjemahkan sebagai mindset, paradigma, itu sistem nilai sebenarnya. Nah, metamorfoste ini kalau dikaitkan dengan pertobatan namanya metanoia. Jadi metamorfose itu kan berubah morfenya. Kalau metanoia, metamorfe itu berubah naturnya, metanoia itu bicara soal perubahan dari dalam, noosnya yang berubah, sistem nilainya yang berubah. Jadi Anda kalau menilai segala sesuatu harus berdasarkan firman Tuhan. Jadi orang yang hidup di dalam pertobatan adalah orang yang berhidup berdasarkan baik dan buruk sesuai pandangan Tuhan. Karena dosa Adam dan Hawa itu bukan karena nyolong jambu, nyolong duren, atau nyolong apa, bukan. Itu adalah sebuah metafora. Kita tidak pernah tahu buah apa yang dimakan, bentuknya seperti apa. Di dalam saudara kita muslim menggunakan istilah buah koldi, buah kekekalan, artinya kekal. Dia ingin menjadi kekal. Di dalam kisah wayang itu ada, di situ bukan ngomong buah kekal, tetapi sebuah mantra yang akan membuka manusia menjadi kekal. Rahasia Allah dipahami oleh manusia. Sehingga manusia menjadi seperti Allah, kira-kira gitulah ya. Jadi manusia yang ingin menjadi seperti Allah, yaitu membuat standar sendiri dalam pikirannya, sehingga semuanya berdasarkan aku, dan aku. Dan kita tahu bahwa semua yang diinginkan oleh manusia itu selalu adalah bersifat hawa nafsu, bersifat dosa. Semua keinginan kita seharusnya sesuai dengan keinginan Allah. Kita menginginkan apa yang Allah inginkan untuk kita inginkan. Perhatikan kalimat saya. Kita seharusnya menginginkan apa yang Allah inginkan, kita menginginkannya. Jadi Allah kepengen, kita pengen apa? Itu yang harus kita inginkan. Nah, jadi setiap kali Anda melakukan segala sesuatu, jangan lagi bertanya, Pak, dosa nggak Pak? Ngerokok dosa nggak? Apa dosa nggak? Pertama harus dipikirkan, apakah Allah ingin kita melakukan itu? Apakah Allah ingin kita menginginkan itu? Apakah Allah ingin kita menafsukan itu? Nah, orang hidup dalam pertobatan selalu mencantelkan standar nilai dalam hidupnya kepada standar Tuhan, bukan standar diri kita sendiri. Karena Allah adalah Allah dan manusia adalah ciptaan, sehingga manusia diciptakan untuk Allah. Jadi memang ada tuh belakangan tuh dari orang-orang yang nampaknya humanis, dia mulai berkata, jangan apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. No, Alkitab berkata, justru apa-apa Tuhan. Paulus berkata, engkau makan, engkau duduk, engkau minum, engkau tidur, apapun lakukan bagi Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Berhentilah menjadikan dirimu sebagai Tuhan, karena ada Tuhan sejati yang menantikan kita kembali dan kemudian berpaling kepada Dia, dan setiap saat memikirkan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Nanti saya akan bahas soal ibadah sejati yang bagaimana. Henok Wok.